Seandainya kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, niscaya kita mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Karena kita yang menciptakan. Tapi faktanya kita tidak mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Itu artinya kita bukan yang menciptakan perbuatan kita. Coba dalam hitungan 1 menit, 1 menit belakangan, sampean sudah mengedipkan mata berapa kali? Bisa dihitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifinal mukhlisin. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بالصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, ini adalah pertemuan ke-32 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Kita telah sampai pada bait nazam ke-47. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Fawzus sa'id 'indahu fil azali kadha asy-syaqiyyu thamma lam yantaqili. Fawzus sa'id, keberuntungan orang yang berbahagia dengan diwafatkan husnul khatimah dan memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Indahu fil azali, indahu fil azali, telah ditetapkan, telah ditakdirkan, telah diketahui dan tidak akan berubah selamanya. Telah ditetapkan, telah ditakdirkan, telah diketahui fil azali pada azal, fil azali pada azal. Jadi azal itu artinya apa? Azal itu adalah al-azalu huwa al-wujud bila bidayah, keberadaan yang tidak ada permulaannya, itu azal. Keberadaan yang
tiada bermula, itu azal, ya. Makanya Allah satu-satunya yang azali. Artinya Allah satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Selain Allah, seluruhnya memiliki permulaan, termasuk zaman, termasuk tempat, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak tepat kalau dikatakan zaman azali, karena zaman itu memiliki permulaan, sedangkan azali itu untuk menyebut sesuatu yang tidak bermula. Jadi kontradiktif kalau disebut zaman azali. Ya azal gitu aja, kita sebut apa? Azal gitu saja. Fauzus sa'idi, keberuntungan orang yang berbahagia dengan mendapatkan anugerah husnul khatimah dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat, indahu, telah ditetapkan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah, telah diketahui oleh Allah, telah diadakan oleh Allah dengan kekuasaannya yang azaliyah, fil azali, pada azal. Kadzas syaqiyyu, begitu juga orang yang celaka. Celaka di sini maksudnya adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Thamma telah ditetapkan pada azal, bukan summa, ya. Kalau summa artinya kemudian, thamma artinya di sana. Yang dimaksud di sana ini adalah apa? Ai fil azali. Kadzas syaqiyyu, begitu juga orang yang celaka dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Thamma juga telah ditetapkan, ditakdirkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya yang azali, fil azal, pada azal. Lam yantaqili, tidak akan berubah selamanya. Lam yantaqili, tidak akan berubah selamanya. Artinya orang yang sudah ditakdirkan akan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal seperti itu pasti akan terjadi. Begitu juga kalau ada seseorang yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka pada azal, ya, Allah menghendakinya pada azal sebelum segala sesuatu ini ada, maka hal itu juga pasti akan terjadi dan tidak akan berubah selamanya. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah diajarkan dan diyakini oleh para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Karena apa yang sudah diketahui oleh Allah pada azal akan terjadi seperti ini, ya, pasti akan terjadi. Kalau Allah mengetahui pada azal, ya, karena Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak bermula, pengetahuan Allah tidak berakhir. Kalau sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah pada azal akan seperti ini, maka dia tidak mungkin berubah. Kalau berubah berarti Allah tidak maha mengetahui. Berarti kalau seandainya berubah, apa yang sudah diketahui oleh Allah pada azal, seseorang yang sudah diketahui, sudah ditakdirkan, ditentukan, dikehendaki dan diketahui oleh Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah, ternyata dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu artinya Allah tidak maha mengetahui. Itu artinya Allah tidak maha mengetahui. Padahal pada bagian-bagian sebelumnya dan juga pada bagian-bagian setelahnya, setelah ini ada beberapa keterangan juga yang menyatakan bahwa Allah maha mengetahui. Allah sebagai Tuhan itu pasti maha mengetahui. Tidak mungkin tidak mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu menyeluruh tanpa terkecuali. Qala al-muallifu rahimahullah, wa 'indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'athir fa'rifa
falaysa majburan wala ikhtiyara walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Bait nazam ke-48. Wa indana, dan menurut kita golongan ahlus sunnati wal jamaah, lil abdi bahwa seorang hamba itu memiliki kasb. Ya, apa itu kasb? Nanti ada keterangan ya. Kullifa, hamba itu dikenai taklif, dikenai pembebanan melakukan syariat, bihi dengan sebab kasb. Kullifa, hamba itu dibebani untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan hal yang diharamkan, bihi dengan sebab kasb, ya, bihi dengan sebab kasb. Kasb itu apa? Jadi akidah yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ya, bahwa manusia itu punya kasb. Manusia, hamba itu tidak bisa menciptakan apapun, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, karena menciptakan sesuatu artinya mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, itu hanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sama sekali tidak memiliki sifat menciptakan. Manusia sama sekali, hamba, siapapun dia makhluk, ya, tidak dapat menciptakan apapun, tidak dapat mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia itu, kata para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah, memiliki kasb. Tidak dapat menciptakan apapun, tapi manusia itu memiliki kasb. Apa itu kasb? Al-kasbu, kasb itu adalah taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal amal fayakhluquhu Allahu 'inda dzalika. Kasb itu adalah ketika seorang hamba mengarahkan niat dan keinginannya pada suatu perbuatan. Ketika seorang hamba mengarahkan niat dan keinginannya pada suatu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang dia inginkan itu menjadi sebuah perbuatan. Itu namanya kasb, ya. Jadi manusia itu kan tidak terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Kita merasa terpaksa nggak kalau melakukan sesuatu? Seperti robot yang dikendalikan dari suatu tempat apa tidak kita ini? Kita kan punya keinginan, kita punya daya pilih. Sampean punya daya pilih untuk memilih tidur di kamar daripada datang ke tempat ini. Tapi karena sampean sudah memilih untuk hadir di tempat ini, maka sampean berada di sini sekarang. Kita punya daya pilih. Kita memiliki kemampuan untuk memilih. Kita memiliki ikhtiar. Kita bisa memilih antara melakukan satu perbuatan dengan meninggalkannya. Tetapi kehendak kita, keinginan kita, ikhtiar kita ini masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, maka apa yang kita kehendaki tidak akan terwujud di dalam sebuah perbuatan. Kalau kita tidak berkehendak tetapi Allah berkehendak, meskipun kita tidak berkehendak, meskipun kita tidak ingin, tetapi kalau Allah menghendaki apa yang tidak kita inginkan, maka hal itu pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'athir fa'rifa. Walakin la yu'athir, ya, tetapi kasb itu sendiri la yu'athir, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kasb sendiri itu tidak
dengannya hamba itu tidak dapat menciptakan apapun. Ya, la yu'athir, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Inilah akidah yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ini yang masuk akal. Kalau manusia dapat menciptakan sesuatu, itu artinya manusia menciptakan lebih banyak daripada yang Allah ciptakan. Sebagian kalangan, sebagian aliran mengatakan Allah hanya menciptakan jasad kita, sedangkan kita sendirilah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Itu artinya kita menciptakan sesuatu lebih banyak daripada apa yang Allah ciptakan. Allah hanya menciptakan satu jasad, sedangkan kita menciptakan dalam hitungan 1 menit saja berapa perbuatan. Kedipan mata, gerakan tangan, langkah kaki, ya, pergeseran jasad kita dari satu tempat ke tempat yang lain, keluar masuknya nafas kita, kemudian hal-hal lain yang kita kerjakan dalam hitungan 1 menit saja sudah berapa perbuatan. Kalau seandainya perbuatan itu yang menciptakannya adalah kita, maka itu artinya kita menciptakan sesuatu lebih banyak daripada apa yang Allah ciptakan. Allah hanya menciptakan satu jasad kita, jasad ini. Sedangkan perbuatan-perbuatan kita adalah kita yang menciptakan. Nah, ini tidak masuk akal. Itu artinya akan ada pencipta-pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para ulama sepakat, la khaliqa illallah, tidak ada yang maha menciptakan dari tiada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'rifa, maka ketahuilah wahai orang yang membaca tulisanku ini, kata pengarang kitab, fa'rifa, maka ketahuilah wahai orang yang aku ajak bicara, atau ketahuilah wahai orang yang membaca tulisan ini. Falaisa majburan, maka seorang hamba itu tidaklah dipaksa di dalam melakukan sesuatu. Hamba itu bukanlah tidak memiliki iradah sama sekali, seperti yang diyakini oleh Jabriyah. Ya, kalau biasanya disebut Jabariyah, saya menyebutnya Jabriyah karena berasal dari kata jabr, ya. Karena berasal dari kata jabr. Wala ikhtiyara, dan tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki keinginan sama sekali, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki daya pilih, tidak memiliki kemampuan untuk memilih apakah melakukan satu perbuatan ataukah meninggalkannya, apakah memilih perbuatan A ataukah memilih perbuatan B. Nah, ini keyakinan Jabriyah. Falaisa majburan wala ikhtiyara. Pengarang kitab ini ingin membantah apa yang diyakini dan disebarkan oleh kelompok yang bernama apa? Jabriyah. Jabriyah mengatakan apa? Seorang hamba itu seperti kapas atau seperti bulu, fi mahabbir rih, karrishah, fi mahabbir rih, seperti bulu yang ditiup angin ke sana kemari, seperti kapas yang ditiup angin ke sana kemari, tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya daya pilih sama sekali, tidak punya keinginan sama sekali, tidak punya usaha sama sekali, tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah, ini wajib diyakini sebaliknya, ya. Kita wajib meyakini bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu terjadi dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan manusia seperti yang pernah saya sampaikan oleh para ulama ahli sunnah dibagi menjadi dua, ada yang ikhtiyariyah, ada yang idtirariyah. Yang ikhtiyariyah itu artinya yang ada unsur ikhtiar di dalamnya, seperti menggerakkan tangan, ya, mengedipkan mata. Ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengarahkan niat kita dan keinginan kita untuk melakukan itu. Yang menciptakannya
tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula perbuatan kita itu yang idtirariyah, artinya perbuatan yang tidak ada unsur ikhtiar di dalamnya. Ini juga yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Perbuatan manusia, perbuatan seorang hamba yang tidak ada unsur ikhtiar di dalamnya. Contohnya seperti apa? Menggigil ketika kedinginan. Ya, otomatis itu kan. Menggigil ketika kedinginan. Atau badan kita bergerak ketika kita kaget. Ketika kaget kemudian badan kita bergerak. Kemudian juga seperti detak jantung. Ini kita mau atau tidak mau, selama kita hidup pasti jantung kita berdetak. Aliran darah kita ini disebut para ulama sebagai perbuatan yang idtirariyah. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, berkehendak atau tidak berkehendak, darah yang ada di dalam tubuh kita selama nyawa di kandung badan, selama kita masih hidup, pasti akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara, walaysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Begitu juga wajib diyakini bahwa manusia, bahwa hamba itu laisa kullan, ay laisa yakhluqu kullan, wala ba'dan min juz'iyyati kasbihi. Seorang hamba itu tidak dapat menciptakan keseluruhan dari apa yang dia lakukan, dan juga tidak dapat menciptakan sebagian dari apa yang dia lakukan. Walaysa kullan, seorang hamba itu tidak dapat menciptakan seluruh apa yang dia lakukan, dan juga tidak dapat menciptakan sebagian dari apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, manusia atau hamba itu hanya yaksibu, ya, kasib. Dia hanya memiliki kasab. Dia hanya memiliki apa? Kasab. Sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu apapun. Para ulama memberikan sebuah contoh, sebuah ilustrasi. Seandainya kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, niscaya kita mengetahui setiap apa yang kita lakukan, karena kita yang menciptakan. Tapi faktanya kita tidak mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Itu artinya kita bukan yang menciptakan perbuatan kita. Coba dalam hitungan 1 menit belakangan, sampean sudah mengedipkan mata berapa kali? Bisa dihitung? Dalam hitungan 1 menit ke belakang, sampean sudah menggerakkan tangan berapa kali? Sampean sudah njawil teman sampean berapa kali tadi? Bisa dihitung. Sampean sudah senyum berapa senyum kalian ketika menggerakkan bibir ini berapa mili? Berapa senti ke arah kanan, berapa senti ke arah kiri? Nah kan ada yang nyengir gitu kan. Senyumnya itu ininya bergerak sekian mili ke arah kanan, sementara ini tidak bergerak. Itu namanya nyengir. Nah, kalau tertawa lepas itu kan giginya kelihatan, unjuk gigi. Kita nggak tahu berapa mili ke sini, berapa senti ke sini. Kemudian kita mengedipkan mata berapa kali. Kemudian kita menggerakkan tangan selama 1 menit saja berapa kali. Kita mengucapkan perkataan berapa huruf dalam hitungan 1 menit. Pencipta sesuatu pastilah mengetahui apa yang dia ciptakan. Kan begitu logikanya. Nah artinya faktanya kita tidak mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Itu artinya kita memang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kita hanya melakukan sesuatu yang niat kita arahkan untuk melakukan perbuatan itu, dan yang menciptakan perbuatan itu terwujud ataukah tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita ini dapat menciptakan sesuatu, nggak ada orang yang gagal. Pencipta, dia bisa menciptakan kesuksesan, nggak ada orang yang gagal. Buktinya apa? Tidak setiap yang kita inginkan terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu artinya memang kita tidak dapat menciptakan apapun.
pencipta segala sesuatu, yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ikhtiyara wa laysa kullan yaf'alu ikhtiyara. Jadi seorang hamba itu tidaklah menciptakan apa? Ikhtiarnya. Tidaklah menciptakan ikhtiarnya. Wa innama huwa kasibun ma yaf'aluhu mukhtara. Wa innama huwa kasibun ma yaf'aluhu mukhtara. Melainkan dia hanya memiliki kasab. Melainkan dia hanya mengarahkan niat dan keinginannya terhadap satu perbuatan yang ingin dia lakukan. Maka ketika itulah Allah menciptakan apa yang dia inginkan. Ya. Secara sederhana manusia itu punya kehendak, tetapi kehendaknya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Fa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas ketaatan yang kita lakukan, maka pemberian pahala yang Ia anugerahkan kepada kita atas ketaatan yang kita lakukan kepadanya itu semata-mata adalah bimahdil fadli, semata-mata karena karunia dan anugerahnya, tidak wajib bagi Allah. Jadi kita melakukan ketaatan tidak wajib bagi Allah untuk memberikan pahala bagi kita. Kalau Allah memberikan pahala kepada kita atas ketaatan yang kita lakukan kepadanya, maka itu semata-mata adalah karena anugerah dan karunia-Nya, bukan kewajiban baginya. Wa in yu'adzib, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seorang makhluk, maka azab yang Ia timpakan kepada makhluk itu bimahdil adli, murni adalah keadilan darinya. Murni adalah keadilan darinya, bukan sebuah kezaliman. Karena kezaliman, sifat zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi siapapun. Karena hakikatnya kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia melakukan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan itu bukanlah kezaliman darinya. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Suratul Hajj ayat 14, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena memang Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemilik kita dan apa yang kita miliki. Maka Dia berbuat segala apa yang Dia kehendaki terhadap kita, maka itu bukanlah kezaliman darinya. Karena kita dan apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim itu kan artinya apa? Melakukan tindakan. Salah satu definisi zalim, az-zulm, yang disampaikan oleh para ulama adalah apa? Melakukan satu tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Zalim itu at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi idnih. Itu zalim. Melakukan satu tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa izin darinya. Tanpa izin darinya, itu zalim. Sandal orang lain tanpa izin darinya sampean pakai. Baju orang lain tanpa izin darinya sampean pakai. Uang orang lain tanpa izin darinya sampean ambil. Barang milik orang lain tanpa izin darinya, tanpa izin dari pemiliknya sampean bakar. Sampean melakukan tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa seizinnya. Itu namanya zalim.
Nah, kita dan apa yang kita miliki, semuanya, kita dan apa yang kita miliki, dunia beserta segenap isinya, langit beserta segenap isinya, bumi beserta segenap isinya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, seluruh alam ini, termasuk kita dan apa yang kita miliki, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berbuat apapun terhadap kita, maka itu bukanlah kezaliman darinya, karena kita memang miliknya. Paham ya? Karena kita memang miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Wa qawluhum inna as-salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yarau ilamahul atfala wa shibhaha fahadhilil mihala. Wa qawluhum, dan perkataan Mu'tazilah, innas salaha, sesungguhnya salah, ya, as-salah di sini maksudnya adalah Allah memberikan yang baik-baik kepada makhluk. Wajibun alaihi, kata orang Mu'tazilah, aliran sesat di luar ahli sunnati wal jamaah, adalah kewajiban bagi Allah. Apa kata pengarang kitab ini? Perkataan seperti itu zurun, kedustaan. Zurun adalah kebohongan, tidak benar. Ma alaihi wajibu, tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib melakukan apapun terhadap makhluknya. Jadi orang Mu'tazilah itu mengatakan apa? Allah wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Kata orang Mu'tazilah, Allah wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Ini akidah yang tidak benar. Karena mewajibkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya menjadikan Allah terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Ada sesuatu lain, ada pihak lain yang mewajibkan dan memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak masuk akal. Artinya apa yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, ini akan berimplikasi seperti ini. Jika Allah tidak melakukan sesuatu yang terbaik bagi hambanya, atau memilih yang baik dari yang terbaik, tidak melakukan yang terbaik, tapi hanya melakukan yang baik, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala patut dicela, kata mereka, kata orang Mu'tazilah. Nah, karena Allah adalah zat yang menerima segala pujian, kata orang Mu'tazilah, maka wajib baginya untuk melakukan yang terbaik bagi hamba. Nah, ini adalah akidah yang tidak benar, ya. Mewajibkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma alaihi wajibu, jadi tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Di dalam menciptakan sesuatu atau meninggalkan penciptaan sesuatu, bagi Allah tidak ada kewajiban baginya, ya, tidak ada kewajiban baginya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berkehendak. Dia memiliki dia fa'ilun bil ikhtiyar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fa'ilun bil ikhtiyar, mukhtar. Allah itu maha berkehendak. Allah maha apa? Maha berkehendak, maha kuasa, maha berkehendak. Dalilnya banyak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak wajib baginya untuk melakukan al-aslah lil ibad. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang terbaik bagi hamba. Di antara dalil atas hal itu adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab.
Innallaha yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Menyesatkan orang yang Dia kehendaki, menjadikan sesat terhadap orang yang Dia kehendaki. Allah Maha berkehendak. Jadi kalau orang itu sesat itu terbaik bagi dia apa buruk bagi dia? Buruk bagi dia. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah taala menegaskan innallaha yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan memberikan petunjuk terhadap orang yang bertaubat kepadanya. Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk terhadap orang yang Dia kehendaki. Jadi Allah Maha berkehendak. Apa yang Dia kehendaki terjadilah, apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Qala al-muallifu rahimahullah, bait nazam ke-52, alam yarau ila mahul atfala. Ini adalah bantahan yang sangat kuat ya dari pengarang kitab ini terhadap orang-orang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Allah wajib melakukan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Apa kata pengarang kitab ini? Alam yarau ila mahul atfala. Tidaklah mereka kaum Mu'tazilah mencermati, memperhatikan ilamahu al-atfala, bahwa Allah menciptakan anak-anak itu ya, sebagian di antara mereka sakit. Sakitnya anak itu terbaik bagi dia apa sebaliknya? Sebaliknya. Jadi Allah tidak wajib melakukan atau berbuat yang terbaik bagi hamba. Sakitnya seseorang atau sakitnya orang yang tidak berdosa. Orang itu tidak berdosa, anak kecil berdosa apa tidak? Dia memiliki dosa apa tidak? Tidak memiliki dosa, tapi terkadang juga dijadikan oleh Allah sakit. Dijadikan oleh Allah sakit. Seandainya wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik bagi hamba, orang yang tidak punya dosa tidak akan dijadikan sakit selamanya. Justru sebaliknya, orang yang tidak punya dosa ya, orang yang bertakwa misalkan, atau anak kecil pasti itu tidak punya dosa. Anak kecil belum balik pasti dia tidak punya dosa, tapi juga dijadikan oleh Allah terkadang sakit. Binatang-binatang yang tidak punya akal untuk berpikir dijadikan oleh Allah sakit juga. Bahkan ada beberapa binatang itu yang diterkam oleh harimau, dimakan oleh sesama binatang. Itu terbaik bagi dia apa tidak? Tidak. Jadi Allah tidak wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Wasyibahaha, dan semacam anak-anak. Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, melihat, mencermati ila mahul atfala, apa yang Allah perbuat ya di dalam apa menjadikan anak-anak itu sakit, wasyibahaha, dan semacam anak-anak ya, orang-orang yang tidak punya dosa, makhluk-makhluk yang tidak punya dosa. Seperti apa? Binatang nggak punya dosa karena dia tidak mukallaf, tapi juga dijadikan oleh Allah sakit. Fahadhiril mihala, fahadhir, maka waspadalah al-mihala, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan kepada orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan yang rusak, seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka mengatakan Allah wajib memberikan yang terbaik bagi hamba. Paham ya? Jadi apa yang menimpa kita, apa yang kita alami, ini memang belum tentu yang terbaik. Kadang ada orang yang mengatakan inilah yang terbaik. Ini kalau dibalik apa yang menimpa kita ada hikmahnya, iya. Tetapi apa yang menimpa kita ini belum tentu yang terbaik, karena memang Allah tidak wajib memberikan yang terbaik bagi kita. Paham? Kadang-kadang ada orang menikah dengan seseorang ya,
mengejar-ngejar seseorang, ya, sampai usia 30 tahun dilamar oleh siapapun nggak mau, karena dia sudah srek hatinya dengan si A itu. Tiba-tiba si A memutuskan hubungan dengannya, lalu menikahlah dia dengan orang lain, padahal dia sudah menunggu selama 10 tahun. Sejak umur 20 tahun dilamar oleh 50 laki-laki, ditolak semuanya karena dia sudah kadung cinta dengan A. Ya, si A sudah janji akan menikahinya. Pada usia 30 tahun, si A memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Lalu perempuan ini menikah dengan si B. Untuk menghibur hatinya, si perempuan mengatakan, ya sudahlah, si B ini mungkin yang terbaik bagi saya. Mungkin ya, mungkin yang terbaik, tapi jangan memastikan inilah pasti yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada saya. Belum tentu. Tiba-tiba 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, karena tidak ada kecocokan, cerai. Berarti bukan yang terbaik. Paham ya? Jadi Allah tidak wajib memberikan sesuatu yang terbaik, yang al-aslah atau as-salah wal aslah bagi kita. Itu keyakinan Mu'tazilah, bukan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Sesuka-suka Allah. Allah maha berkehendak. Karena kita dan apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berbuat apapun terhadap apa yang dia miliki itu bukanlah kezaliman baginya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, pertemuan ke berapa? 32 ya? 32, masih sampai di bait nazam ke 52. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.